Seiring terbitnya fajar di pagi hari, pola kehidupan pun mulai bergulir. Di perkotaan maupun di pedesaan, semua bergerak mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai kondisi kehidupan terjadi dalam masyarakat. Ada yang tanpa masalah, namun ada juga yang menjalani kehidupannya penuh dengan masalah. Seperti kemiskinan, terlantar, sebatang kara. Begitu juga yang hidup dalam keadaan cacat fisik maupun mental. Kehidupan dalam kondisi seperti ini tentunya membutuhkan bantuan, tidak saja dari keluarga, namun juga lingkungan. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Sosial, berkewajiban membantu meringankan beban masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Di Dinas Sosial ini pula disusun berbagai program bantuan yang disesuaikan dengan kondisi masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Proses pembangunan desa sosial ini dilaksanakan dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kelembagaan, yang kedua pendekatan berbasis masyarakat. Nah, pendekatan berbasis masyarakat kita memberdayakan masyarakat yang kebetulan memiliki kriteria penyandang masalah sosial atau masyarakat yang katakanlah kurang beruntung. Kemudian kita memperkuat potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat yang punya potensi membantu masyarakat yang kurang beruntung tadi. Nah, peran pemerintah mensupport, mendukung di situ sehingga aksesibilitas pelayanan dapat terpenuhi. Nah, kemudian pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan melalui kelembagaan. Pertama, kelembagaan milik masyarakat yang kita kenal dengan panti-panti asuhan masyarakat yang dikelola oleh yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi sosial. Ada 8 panti di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Nah, khusus untuk penyandang cacat yang Panti Sosial Bina Netra, nah di situ ada beberapa program, ada beberapa kegiatan yang substansinya atau hasil akhir yang kita harapkan adalah bagaimana penyandang netra itu mampu mandiri dan diterima di lingkungan masyarakat. Panti Sosial Bina Netra PSBN Tuasakato terletak di Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranji dalam wilayah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Panti Sosial Bina Netra Tuasakato merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Panti Sosial Bina Netra adalah panti rehabilitasi penderita cacat netra yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial untuk penyandang cacat netra atau penglihatan. Penyandang cacat netra adalah seseorang yang tidak dapat melihat karena kerusakan mata. Jenis cacat netra yang mendapat pelayanan di PSBN Tuasakato adalah cacat netra total, dengan ciri-ciri kedua kornea mata rusak dan kedua bola mata tertutup kelopak mata, serta cacat netra yang masih mempunyai sisa penglihatan dengan ciri-ciri masih bisa melihat benda pada jarak 1 hingga 6 meter dan benda yang dilihat hanya berbentuk bayangan. Sedangkan kriteria kecacatan lainnya adalah cacat netra berat, yaitu perlu bantuan walau di tempat tinggalnya sendiri. Cacat netra sedang tidak perlu bantuan di tempat tinggal sendiri, dan cacat netra ringan tidak perlu bantuan di dalam maupun di luar tempat tinggalnya. Mengajak penderita cacat netra untuk mengikuti pelatihan di panti bukanlah pekerjaan mudah.
Hal ini terlihat dari pengalaman para pengelola panti sosial Bina Netra PSBN Tua Sakato yang berusaha membujuk penderita cacat netra untuk bisa dibina. Hambatan tidak saja datang dari penderita cacat netra, tetapi orang tuanya yang malu akan kecacatan anak mereka serta khawatir dengan kondisi panti yang tidak dapat menjaga anak-anak dengan baik. Hambatan tidak menjadi para pengelola putus asa, akan tetapi hal ini justru menjadi tantangan untuk ditaklukkan. Kebetulan anak kita kan namanya si Jas ya, Jas, ya. Netra, karena untuk mendidik si Jas kok supaya terampil Pak. Macam nak nampak dah mak. Jadi ya itu. Ini memang orang yang nak nampak. Bisa dah. Khusus bagi orang yang nak nampak. Kena bisanya nak nampak dah. Itulah yang kita coba. Mudah-mudahan bisa. Tapi mencari kita yang bisa, yang biasa-biasa, itu seluruh panti-panti pijat yang ada Kota Padang tu ya kita yang mendidik Pak. Maka bandara jamaah jauh. Ya tergantung si Jas wajas. Ya. Dengan cara itu masuk kata lagi cinta lagi. Ya, tidak dapat pulang-pulang, Pak. Iya boleh ya pulang. Iya. Teraga orang gaib atau orang gaib sendiri datang itu bisa. Mungkin baru kok mungkin karena dulu pernah bisa kan. Datang itu kalau perlu mak japa entah kerja segitu. Setelah kedua orang tua penderita cacat bersedia dan rela anaknya menjadi peserta atau klien untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan di panti PSBN Tua Sakato, proses penerimaan pun dilakukan. Biasanya penderita cacat netra atau klien diantarkan orang tuanya untuk mendaftar di bagian pelayanan keterampilan dan kecakapan PSBN Tua Sakato. Kita mencuci sendiri, mandi sendiri, tidak dibimbing lagi ya. Nanti ada pelajaran di sini namanya pelajaran. Di sini orang tua klien harus mengisi formulir yang telah disediakan dan selanjutnya calon klien dibawa ke ruang asesmen. Ibu ini, anak ini dari Kota Padang mau masuk, mau di asesmen. Ya, silakan Bu, tangan dulu. Kalau di SD biasanya gimana cara belajarnya? Sebelum diterima, calon klien juga harus menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter klinik yang selalu tersedia di panti ini. Pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan fisik, psikis, serta calon klien juga harus menjalani tes vokasional. Setelah semua proses dijalani, petugas PSBN Tua Sakato akan bermusyawarah untuk menetapkan apakah calon klien memenuhi syarat untuk diterima. Bahwa anak tersebut keadaan fisiknya bagus, termasuk mental juga bagus, vokasionalnya bagus, hasil kesehatan juga bagus. Oleh sebab itu, anak ini bisa melaksanakan kegiatan sosial mengikuti program yang ada di sini. Calon klien yang diterima akan langsung dapat menjadi penghuni asrama panti PSBN Tua Sakato.
Kesulitan sebenarnya bukan kesulitan, mungkin informasi yang tidak sampai ke masing-masing daerah melalui dinas dan juga pemahaman juga terhadap orang tua menganggap panti merupakan pelayanan yang kurang baik. Program kita di sini terkait dengan bimbingan sosial, bagaimana anak berintegrasi termasuk kesenian, bersosialisasi, bimbingan keterampilan mijat, shihatsu, sama mases. Nah, di dalam bimbingan fisik dan mental itu anak-anak nanti akan belajar orientasi dan mobilitasi, belajar disiplin, agama, kemudian olahraga. Semua pembiayaan mulai masuk ditanggung oleh negara. Sesuai dengan misi dan visi kita di PSBN, menjadikan lembaga pelayanan kepada klien kita yang beretika, yang terampil, dan bisa nanti mandiri di masyarakat. Selama mengikuti bimbingan dan pelatihan di Panti Sosial Bina Netra Tuasakato, para peserta yang disebut kelayan setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera yang dipimpin pengelola panti. Upacara bendera dilakukan layaknya sekolah normal lainnya yang dimaksudkan untuk terus menggelorakan semangat cinta tanah air. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita laksanakan secara bersama. Hubungan yang baik antara Setelah melakukan upacara bendera, barulah kelayan mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas yang telah tersedia di panti. Salah satu sistem pembinaan di Panti Sosial Bina Netra Tuasakato adalah pembinaan yang dimulai dari kelas persiapan, kelas dasar, dan kelas lanjutan. Para kelayan akan menjalani kegiatan orientasi dan mobilitasi atau OM yang dibimbing para instruktur yang membidangi kegiatan OM. Materi orientasi dan mobilitasi termasuk materi pokok, karena dengan OM, kelayan bisa berjalan dan mengenal lingkungan serta dapat beraktivitas sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan OM biasanya dilakukan di komplek panti dengan menelusuri teras di sepanjang panti. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, para kelayan di Panti Sosial Bina Netra Tuasakato juga diajarkan membaca huruf Braille. Biasanya, dalam waktu 3 bulan, para kelayan sudah dapat menulis dan membaca huruf Braille dengan baik. Dengan keterampilan ini, para kelayan akan dapat meningkatkan percaya diri bila kelak kembali ke tengah masyarakat. Di samping keterampilan membaca dan menulis, para kelayan juga diberikan keterampilan seni memijat shihatsu yang berasal dari mancanegara. Shihatsu adalah keterampilan seni memijat yang mulai diperkenalkan oleh masyarakat Jepang. Seni memijat shihatsu dilakukan dengan menggunakan sarana berupa dipan serta handuk yang menutupi seluruh badan pasien.
Mesit atau pijat merupakan salah satu keahlian khusus yang harus dimiliki penyandang cacat netra. Di Panti Sosial Bina Netra Tuasakato ini pun, para klien diberikan pelatihan keterampilan memijat oleh para instruktur yang memang ahli di bidangnya. Pemijitan bertujuan untuk menyegarkan tubuh dengan berbagai kekhususan, di antaranya pijit untuk kesegaran, pijat untuk kecantikan, dan pemijitan pada zona-zona refleksi. Salah satu upaya meningkatkan iman dan memperkuat mental agama para klien, pihak Panti Sosial Bina Netra Tuasakato melaksanakan pelatihan pengajian Al-Quran serta kultum di musola yang tersedia di dalam panti. Sholat berjemaah 5 waktu juga menjadi rutinitas para klien yang umumnya berusia antara 15 hingga 35 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat diterapkan klien saat telah berada di lingkungan masyarakat kelak. Di samping keterampilan khusus, para klien Panti Sosial Bina Netra Tuasakato juga diberikan keterampilan kehidupan sehari-hari.